Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Fidunia dari kelas BKT 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inkaso valuta asing. Pengertian inkaso valuta asing. Inkaso valuta asing adalah salah satu bentuk layanan penagihan kepada pihak ketiga atau bank yang berada di luar negeri atau di dalam negeri atas warakat valuta asing yang diajukan nasabah untuk ditagihkan atau dicairkan kepada bank tertarik, baik secara langsung ataupun melalui perantara atau collecting agent. Manfaat inkaso. Inkaso mempunyai manfaat bagi nasabah bank dan juga bagi bank itu sendiri. Bagi nasabah bank, yaitu yang pertama, dapat menghemat biaya transaksi penagihan. Yang kedua, dapat menghemat waktu proses transaksi. Dan yang ketiga, menghindari risiko kehilangan. Sedangkan manfaat inkaso bagi bank, yaitu bank akan mendapatkan komisi dari adanya inkaso tersebut. Yang kedua, dapat menjadi sarana promosi dengan meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, pengendapan dana inkaso, sejak dapat ditagih sampai dicairkan oleh pihak dana penarik. Selanjutnya ada pelaku-pelaku inkaso. Yang pertama, prinsipal, yaitu pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk menagihkan warakat berharga yang dimilikinya kepada si tertagih. Yang kedua, ada remitting bank, yaitu bank yang diberikan oleh nasabah untuk mengirimkan atau menagihkan warakat-warakat berharga yang hendak diinkasokannya. Yang ketiga, ada presenting bank, yaitu bank yang menerima tagihan inkaso dari remitting bank. Presenting bank inilah yang menerbitkan warakat berharga yang diinkasokan. Yang keempat, ada drawee, yaitu pihak yang tertagih yang mengeluarkan warakat berharga kepada prinsipal atas transaksi yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir ada collecting bank, yaitu bank-bank yang terlibat dalam proses inkaso. Bentuk-bentuk inkaso. Yang pertama ada inkaso keluar atau yang bisa disebut juga outward collection. Inkaso keluar yaitu transaksi atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Transaksi ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Yang kedua ada inkaso masuk atau biasa disebut juga inward collection. Inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Selanjutnya, warakat inkaso. Tidak semua warakat yang dikeluarkan oleh bank dapat dimasukkan ke dalam kegiatan inkaso. Warakat yang dapat diinkasokan dikelompokkan menjadi dua, yaitu inkaso dengan warakat tanpa lampiran atau tanpa dokumen, yaitu warakat inkaso yang digunakan saat melakukan inkaso tanpa dokumen terlampir, misalnya cek dan bilet giro. Dan yang kedua ada inkaso yang dilampirkan warakat, yaitu warakat yang inkasonya harus disertai dengan dokumen pendukung. Contohnya tanda terima, faktur, dan polis asuransi. Warakat yang dapat menjadi objek inkaso collection yaitu yang pertama ada draft atau wesel, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk dapat ditarik oleh perorangan atau perusahaan atas dana yang telah ditemukan oleh penerbit bank. Yang kedua ada cek perusahaan, cek yang diterbitkan oleh bank untuk perusahaan. Yang ketiga ada traveler's check, yaitu cek yang dikeluarkan oleh bank untuk bisnis atau perjalanan. Dan yang terakhir ada personal check diambil di Singapura Banks Only, yaitu cek yang diterbitkan oleh bank untuk perorangan dan dapat ditarik dan hanya tertarik pada bank di Singapura. Bank-bank yang terlibat dalam inkaso yang ada dua, yaitu pertama bank pemrakarsa, yaitu bank yang menerima warakat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Dan yang kedua ada bank pelaksana, yaitu bank yang melaksanakan penagihan atau pembebanan kepada pihak ketiga atau nasabah bank pelaksana atas amanat dari cabang atau bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Selanjutnya ada contoh dari mekanisme inkaso. Di sini ada flowchart-nya dan penjelasannya.
Yang pertama, nasabah Bank NSC Surabaya akan diaplikasikan. Nasabah Bank NSC Surabaya mengisi aplikasi permohonan inkaso pada Bank NSC Surabaya untuk memerintahkan menagihkan warkat yang diterbitkan oleh Citibank New York kepada si tertagih di New York. Selanjutnya yang kedua, Bank NSC Surabaya membuat surat pengantar inkaso dan mengirimkannya bersama-sama dengan warkat yang hendak ditagihkan ke Bank NSC kantor pusat Jakarta melalui pos maupun jasa ekspedisi. Inkaso ke luar negeri ini harus melalui kantor pusat bank yang bersangkutan karena yang mempunyai hubungan depositori koresponden dengan bank di luar negeri hanyalah kantor pusat bank di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, setelah Bank NSC kantor pusat Jakarta menerima surat pengantar inkaso dan warkat inkaso dari Bank NSC Surabaya, kemudian menagihkannya kepada nostrolnya Citibank New York melalui jasa ekspedisi. Lalu yang keempat, Citibank New York menerima warkat inkaso dari Bank NSC kantor pusat Jakarta, kemudian mendebet rekening si tertagih pada Citibank New York. Selanjutnya, yang kelima, setelah dipastikan dana tagihan inkaso tersebut berhasil ditagih, maka lanjut ke tahap yang keenam, yaitu maka dana tersebut dapat dikreditkan kepada rekening Bank NSC kantor pusat Jakarta padanya. Lalu yang ketujuh, setelah rekening Bank NSC kantor pusat Jakarta pada Citibank New York terkreditkan karena hasil inkaso tersebut, maka Bank NSC kantor pusat Jakarta mengirimkan hasil inkaso tersebut ke Bank NSC Surabaya. Dan yang terakhir, Bank NSC Surabaya akan diserahkan kepada si penagih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.